orang semacam Hotman Paris nggak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum. Karena dia hanya membaca undang-undang, jadi dia lulusan fakultas undang-undang, FUU. Kalau orang kasih satira sedikit, fakultas undang-undang, bukan fakultas hukum. Ya. Ya, namanya. Jadi kalau disingkat FAK gitu. Tapi kita mau bermain-main sebetulnya dalam upaya untuk menghasilkan satu modus keadilan yang baru tuh, yang memungkinkan bangsa ini tumbuh secara beradab. Kan itu dasarnya itu. Bagaimana misalnya partai buruh di Inggris itu mengubah konstitusinya, mengubah undang-undang dasar partainya dari perjuangan kelas pergi pada perjuangan parlemen, karena ada desakan intelektual bahwa pertengkaran itu sebaiknya dibawa ke parlemen, jangan dibawa ke jalan dalam bentuk revolusi misalnya tuh. Jadi perkembangan-perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum itu hidup. Jadi bukan sekedar sekali lagi ya undang-undang bilang begini, ya kalau undang-undang bilang begitu, terus buat apa Anda berpendapat? Karena pendapat Anda tidak ada karena sekedar mengutip undang-undang. Jadi hukum berkembang karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu bukan perbedaan tentang tafsir undang-undang, tapi perbedaan untuk melihat kemungkinan di depan melakukan pembaruan hukum. Nah, itu yang disebut sebagai cara membaca hukum secara progresif. Ya, tadi saya singgung tadi, kalau yang legistis gitu ya, legal formal, mereka akan selalu mendasarkan pada soal kepastian hukum gitu ya. Kepastian hukum itu ya artinya apa yang tertera dalam undang-undang itu harus dijalankan. Tetapi di satu sisi kan sebenarnya hukum tadi kita singgung itu sebagai untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi ketika ini memang dilema yang dihadapi oleh dunia hukum gitu, antara rasa keadilan masyarakat dan perkembangan masyarakat serta soal kepastian hukum tadi. Saya kira inilah tugas dari para dewa gitu, Ibu Megawati menyebutnya ya, 8 dewa di Mahkamah Konstitusi itu untuk memutuskan bagaimana dia bicara pada nuraninya, bukan hanya bicara pada yang legal formal tadi. Betul, Ibu Mega menangkap betul satu dalil di dalam pengadilan bahwa apapun buktinya, bahkan ketika bukti itu udah evidensial, tapi kalau hakim tidak punya keyakinan terhadap bukti itu, dia bisa tolak. Betul? Itu yang namanya hati nurani hakim tuh. Hakim itu mewakili semacam wisdom dari langit untuk memutuskan keadilan. Jadi betul bahwa apapun hakim itu hati nuraninya diolah melalui rekaman batin dia sendiri itu. Jadi jangan berharap bahwa hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi sekarang itu bisa didikte lagi hanya dengan menyodorkan undang-undang. Mereka membaca psikologi publik, mereka pasti membaca risalah yang ditulis dari kacamata seorang ibu yang merasa terkhianati dan ingin berpikir sebagai warga negara terhadap bangsa. Dia nggak berpikir untuk kepentingan partainya. Dan Ibu Megawati menulis itu sebagai jeritan keadilan sebetulnya. Nah, jeritan keadilan itu nggak ada di undang-undang, tidak ada dalam kepastian hukum. Yang ada adalah keinginan untuk menghasilkan sebut aja pengendapan yang meledakkan ide keadilan. Dan itu yang disebut sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan tuh. Dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kelihatannya mengerti itu dan menganggap bahwa ini adalah momentum, satu kesempatan yang diberikan sejarah untuk memuliakan keadilan, sekaligus memuliakan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memuliakan person dia sebagai hakim yang pernah memutuskan dengan rasa keadilan. Yes, saya kira itu akan menjadi kado Idul Fitri yang luar biasa bagi bangsa dan negara kalau memang sikap itu yang akan diambil oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu seperti yang harapan kita, semacam doa batin individu untuk meminta supaya hakim-hakim itu dituntun oleh perasaan keadilan mereka, bukan oleh dalil-dalil hukum positif yang memang dipakai untuk membenarkan ketidakadilan dan kekuasaan yang berada di balik ketidakadilan itu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita fitrikan dengan 0% ya.